kita akan memberitakan berita-berita update-update tentang Palestina. Karena di sini sudah ada namanya Mas Ogi Faturrahman. Ya, perkenalkan sahabat INH, nama Ogi Faturrahman. Ogi aktif menulis juga di kolom website gazamedia.net. Ini berita seputar Palestina, Timur Tengah, dan global yang kita kembangkan juga untuk menjadi rujukan bagi teman-teman melihat perspektif baru berita-berita yang ada di Palestina. Buat yang belum follow Gajah Media, silahkan follow IG-nya di bawah sini ya. Atau ada channel khusus juga ya di WhatsApp? Kita aktif semuanya, ada di saluran WhatsApp, Facebook, Threads, X, semuanya aktif media sosial kita di gazamedia.net. Jadi buat yang belum follow, silahkan follow untuk update-update tentang news Palestina ya. Jadi kita kalau melihat berita seputar Palestina, apa tuh yang selalu kita angkat? Biasanya berhubungan dengan korban, ya hal-hal yang berkaitan dengan statistik, darah. Ya. Nah, kali ini kita mencoba melihat Palestina dari sudut pandang berita yang jarang diangkat oleh media-media, ya baik itu media internasional maupun skalanya. Nah, ini kita coba angkat nih. Apa contoh kasusnya? Saat ini kita lihat bahwa kasus pelecehan seksual itu biasanya dilakukan oleh tentara Israel terhadap tawanan atau tahanan Palestina. Tetapi saat ini media Israel sendiri itu menulis kasus pelecehan seksual itu terjadi di lingkungan internal mereka sendiri, Bang Eka. Laporan kasus pelecehan seksual itu ternyata diungkap oleh anggota parlemen dari partai oposisi Israel, Yesh Atid, Meirav Ben Ari, yang menginisiasi sidang khusus mengenai isu tersebut di Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset, lembaga parlemennya Israel. Dan kasus ini ternyata sudah mendapat laporan sebanyak 16.000, meningkat setelah serangan 2023. Unit tersebut menyebutkan dari ribuan laporan yang masuk, hanya 42 kasus yang berujung pada dakwaan hukum. Sementara 21 kasus lainnya diselesaikan melalui tindakan disiplin internal militer mereka. Dan lebih dari 700 kasus menggelar apa yang disebut sebagai diskusi tingkat komando, di mana terlapor diberikan peringatan, hanya peringatan, dan teguran oleh atasan mereka. Nah, inilah yang terjadi krisis internal pelecehan seksual di militer Israel. Ini cukup berita yang cukup mencengangkan ya. Betul. Jadi Israel ini tidak melakukan kekerasan seksual terhadap warga Palestina atau warga lainnya ya. Tapi di internalnya pun ya seperti itu ya. Menurut saya sangat miris dan ya, tapi saya lagi-lagi tidak heran sih. Karena dengan watak Zionis Israel ya seperti itulah ya sudah menurut aku ini. Penyimpangan seksual mereka juga terjadi terhadap tahanan Palestina. Ya, kalau kita lihat bahkan mereka melatih anjing khusus nih untuk melakukan pelecehan terhadap saudara-saudara kita yang ditahan di penjara mereka. Dan kasus pelecehan seksual di kalangan militer internal Israel ini akhir-akhir ini justru tambah meningkat. Nah, ini yang membuat media-media Israel menyorot bahwa laporan-laporan kasus ini semakin meresahkan bagi mereka. Nah, ini juga masalah sih Bang Eka. Karena mereka kan mengklaim katanya tentara yang paling bermoral nih. Tapi nyatanya teman mereka sendiri juga dimakan. Nah, gimana nih ceritanya tuh? Kalau saya sih ya apapun bentuk narasi yang dibuat tentang mereka mengklaim tentara yang bermoral di dunia ya. Dengan untuk melakukan genosida di Palestina aja udah nggak ada moral-moralnya sama sekali. Jadi sudah sangat gampang untuk dipatahkan gitu ya. Cuman ternyata makin miris lagi, ternyata mereka sampai melatih anjing-anjing mereka untuk melakukan hal seksual untuk warga Palestina. Ya. Maksudnya anjing K9 yang kayak gitu yang dilepaskan terus disuruh menyergap atau seperti apa sih? Saya juga kurang ngerti. Ya secara praktiknya kita nggak tahu ya, tapi memang ini beritanya udah di posting juga oleh New York Times, sebuah laporan yang mereka dapatkan dari pengakuan tahanan Palestina yang sudah dibebaskan. Ya, ini ya juga menjadi peringatan keras juga bahwa selama ini ternyata perlakuan-perlakuan menyimpang itu
kita lihat pusatnya ada Israel tuh. Luar biasa ya sahabat Yana, sampai anjing pun dilatih untuk melakukan hal-hal seksual kepada manusia. Menurut saya sudah nggak ada moral-moralnya sama sekali ya, mungkin di atas keji sudah saya tidak bisa berkata-kata lagi. Tapi bagaimana menurut kalian? Untuk berita selengkapnya silakan cek di gajahmedia.net.